Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianto Rahmadi. Oke, baik. Di sini saya coba akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita membuat aplikasi sederhana, yaitu menampilkan Hello World di aplikasi Android Studio, aplikasi desktop yang saat ini saya install di laptop dengan sistem operasi Windows. Di sini sistem operasi Windows-nya itu adalah sistem operasi Windows 11 dengan RAM 16 GB. Oke, baik. Untuk menjalankan Android Studio ini, saya menyarankan apabila kita sedang membuka YouTube atau aplikasi-aplikasi lain, sebaiknya kita dihapus dulu atau di-close dulu semuanya. Karena aplikasi Android Studio ini adalah aplikasi emulator untuk menjalankan Android, HP Android. Oke, baik, tidak memperpanjang lebar, eh, kita buka Android Studio-nya. Oke, baik. Di sini kita akan mencoba menampilkan Hello World di aplikasi Android Studio. Pertama, kita konfigurasi SDK manajernya. SDK manajernya, oke. Di sini ada beberapa pilihan versi Android. Di sini kita akan mencoba, misalnya di Android Ice Cream Sandwich Android 4. Eh, di Android Studio ini kita bisa memilih versi Android yang akan kita install dan nantinya kita buat aplikasi sederhana. Nah, nantinya akan bisa berjalan di Android versi berapa di HP akan kita coba nantinya. Nah, kemudian misalnya nih, kalau misalnya kita pilih versi Android 4 Ice Cream Sandwich. Nah, itu nantinya eh, aplikasi yang akan kita buat itu akan berjalan di HP Android 4.1 es krim sandwich dan eh, versi yang lebih tingginya. Oke, misalnya kita mau menambahkan Android 12L. Oke, di sini ada tombol download, apply. Nah, nah ini ada confirm change. Nantinya kita akan download. Kemudian klik OK. Nah, ini SDK komponen ini untuk memilih versi Android yang akan kita bangun. Mungkin bisa next saja, kita cancel aja. Oke, di sini SDK manajernya sudah saya install itu eh, ada Android 16, Android 51, Android 5.0 yaitu Lollipop, dan versi Android paling bawah Ice Cream Sandwich. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan. Kemudian sebelum kita menjalankan create new, sebelumnya kita membuat virtual device. Virtual device itu sebagai Android emulatornya. Android emulator untuk menampilkan. Nah, di sini ada saya pernah buat uh, versi HP Android Nexus 4 dan juga Android Pixel 4, Pixel 8. Oke, di sini ada dua versi Android. Nah, di sini ada Nexus 4 itu
versi Android, HP Android lama, dan kemudian versi Android 8, Pixel 8. Nah, untuk device manager ini, itulah yang akan kita tentukan nantinya agar dia tidak berat. Itu kemungkinan kita bisa menggunakan HP Android Nexus 4. Namun, karena HP-nya itu jadul, jadi untuk menjalankan emulatornya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi saya akan menggunakan versi Android Pixel 8, HP Android Pixel 8. Oke, baik, tidak memperpanjang lebar. Kemudian di sini aplikasi Android Studio-nya, kita klik File, New Project, kemudian Empty Activity, Next. Oke, nama project yang akan kita buat misalnya aplikasi sederhana. Package name-nya itu dilanjutkan aja. Kemudian save location-nya, kita akan nge-save project yang akan kita buat nantinya itu di folder mana. Kemudian, nah ini tadi fungsi minimum SDK yang kita konfigurasi, menambahkan SDK manager di sini. Itulah fungsinya. Oke, kita balik lagi, kita new project, empty activity, next. Nah, di sini ada versi Android. Android apa aja? Tadi kan kita udah menambahkan SDK-nya. Ada Lollipop yang paling rendah, Marshmallow, Android 6, Android 7, dan sebagainya. Dan sampai Android berapa yang nantinya akan kompatibel aplikasi yang akan kita tanam di dalam handphone Android kita. Oke, di sini saya mencoba di API 21 yaitu versi Android 5 yaitu Lollipop karena inilah yang versi paling rendah. Istilahnya kalau kita tanam di HP kita sendiri, jadi kompatibel aplikasi tersebut bisa dijalankan dari Android versi terendah sampai aplikasi di HP Android yang paling tinggi. Kemudian build configuration language ini recommended aja. Kita lanjut di Kotlin DSL. Ini adalah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, Kotlin atau Java. Oke, kemudian klik finish. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ini ada disebutin importing my application Gradle project. Nah, di sini tergantung laptop yang kita gunakan, spek dari laptop yang kita gunakan tuh berapa. Karena di sini saya menggunakan laptop saya 16 GB, itu lebih kurang sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk compile. Compile itu menjalankan aplikasi dan ngebaca coding-coding yang akan kita jalankan. Oke, baik. Di sini tadi kita sudah menentukan device virtual manager-nya yang akan kita tampilkan. Nah, di sini tidak perlu lagi kita edit di awal dulu karena ini pemrograman awalnya sudah bawaan dari Android Studio. Oke, di sini ada variabel yang namanya Android.
dan kita nantinya akan memanggil hello, hello dengan variabel name yaitu Android. Oke, kita coba di sini kita menggunakan available device-nya itu kita pilih yang 8 karena tadi saya udah coba pada Nexus 4 itu membutuhkan waktu yang agak lama. Kita jalankan di emulator Pixel 8 aja. Oke, kita coba run apps. Oke, di sini ada nampak proses loading untuk ngebaca uh, pemrograman yang telah kita buat dengan aplikasi sederhana yang telah disediakan oleh Android Studio. Nah, kalau misalnya kita menggunakan spek komputer yang rendah atau ini dengan RAM yang kurang atau menggunakan HDD hard disk yang agak jadul, nah itu membutuhkan waktu yang lama dan juga di task manager kita ini bakalan nampil hard disk sampai 40% tadi. Oke, kembali lagi ke Android Studio kita dan ini adalah hasil dari compile atas program sederhana tadi Hello Android. Nah, di sini Hello Android. Di dalam bahasa programannya bahwasanya dipanggil hello dengan variabel name yaitu name-nya Android. Nah, apabila kita mau ubah nih, hello Oyan. Oke, kemudian kita refresh. Ini proses loading dan emulatornya ini load. Oke, baik, tampil hello Poyan. Nah, oke, baik. Terima kasih. Untuk video kali ini saya hanya menampilkan aplikasi sederhana yang bahasa pemrograman yang telah disediakan oleh Android Studio dengan menampilkan Hello World atau Hello Android dan bisa kita ubah menjadi Hello Poyan dengan variabelnya Poyan dan memanggil Hello dengan variabel name yaitu Poyan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa di komen pada kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.